Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita digolongkan sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat melanjutkan kajian rutin kita, kajian Al-Qur'an. Insya Allah kita malam hari ini akan mengkaji suratul Baqarah ayat yang ke-133. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita semua bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam begitu perhatiannya kepada anak keturunannya. Sehingga kemudian beliau berwasiat kepada anak turunannya, dan juga Nabi Yakub alaihissalam juga berwasiat kepada anak keturunannya
bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih Islam ini sebagai agama, tentu agama yang benar. Kenapa demikian? Karena memang ya akan banyak sekali nanti bermunculan aliran-aliran, bermunculan agama-agama lain selain Islam. Ya, karena memang manusia dibekali akalnya. Sehingga dengan akalnya dia berpikir, dia mengira-ngira dan seterusnya, sehingga kemudian ya ada yang mengarang-arang sendiri, ya ada yang kemudian mengikuti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan seterusnya. Dan di antara semua itu yang paling benar adalah Islam. Jadi ikuti Islam ini. Wawassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Maka fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati, artinya jangan ditinggalkan Islam seumur hidupmu. Ya, kalau sekali meleng, sekali ditinggalkan Islam dan kalian mati, maka tentu kalian, ya anak turunannya ini, maka akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya, ini saking sayangnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Yakub alaihissalam kepada putra-putranya. Ya, ini adalah wujud dari kasih sayang. Jadi kalau orang itu sayang kepada seseorang, maka dia inginkan yang disayangi itu juga selamat. Dan Nabi Ibrahim ya sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang soleh dunia dan akhirat, tahu mana yang benar, mana yang salah. Sehingga kemudian menginginkan anak keturunannya mengikuti sebagaimana agama beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Yakub. Ya. Nah, kemudian ternyata ya orang-orang Yahudi kemudian mengatakan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sembrononya mengatakan alasta ta'lamu anna Ya'qub yauma mata ausobanihi bil Yahudiyah. Nih, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pertanyaan yang ya apa? Ya, sok tahu begitu ya. Ini orang Yahudi mengatakan kepada Nabi, tahukah engkau Muhammad bahwa sesungguhnya bapak kami, ya bapaknya yang dimaksud adalah Yakub, itu ketika hari meninggalnya itu wasiatnya itu supaya anak turunannya itu Yahudi. Itu yang diwasiatkan ya Nabi Yakub gitu ya. Jadi semacam ya klaim ya membantah tadi yang ayat yang tadi disampaikan tadi. Wa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qubu. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Agar Islam ya sampai seumur hidup. Ini kemudian orang Yahudi, loh, kamu tidak tahu ya bahwa Nabi Yakub itu ayah kami ya. Itu ketika hari meninggalnya wasiatnya itu agar kami menjadi pengikut Yahudi, agar kami ya menjadi saat ini menjadi Yahudi seperti ini. Maka kemudian turun ayat yang ke-133 ini untuk menjawab mereka. Kok beraninya mereka mengatakan seperti itu? Am kuntum syuhada'a. Am kuntum adakah kalian? Am ini lil istifham al ingkar. Artinya tidak mungkin kalian seperti itu. Apakah kalian syuhada'a? Apakah kalian hadir menjadi saksi? Apakah kalian hadir saat Nabi Yakub itu wafat? Kok tadi kalian mengatakan seperti itu? Mengatakan, wahai Muhammad, tahukah engkau bahwa Yakub itu ketika matinya berwasiat kepada kami untuk mengikuti Yahudi. Itu kan klaimnya Yahudi. Nah, apakah seperti itu tuh kalian hadir saat Nabi Yakub berwasiat seperti itu ya, sebagaimana kalian klaim itu? Mereka nggak bisa jawab, nggak hadir. Nah, mereka nggak hadir. Idh hadara Yakub al-mautu.
Yakub ini apa? Maf'ul, al-mautu adalah fa'il yang diakhirkan. Ketika ya kematian itu menjelang, ya kematiannya ketika akan datang kematian Nabi Yakub. Jadi ketika Nabi Yakub mendekati ajalnya, mendekati wafatnya, apakah kalian datang? Ilqala, ketika Nabi Yakub berkata, libanihi, kepada anak-anaknya. Apa perkataan Nabi Yakub saat itu? Ma ta'buduna min ba'di. Ini wasiatnya Nabi Yakub ini. Ini kata-kata terakhir yang disampaikan oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya itu, ma ta'buduna min ba'di. Nah, apakah seperti itu? Kalian hadir saat itu? Nggak bisa jawab mereka. Ya nggak hadir. Nggak hadir. Itu hanya perkiraan-perkiraan saja. Sedangkan datang di kitab Taurat, ada di kitab Taurat, ya jelas tertulis di sana untuk nanti mengikuti ya Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad. Itu mereka abaikan. Gitu. Mereka tetap dalam Yahudinya itu. Kalau mereka benar mengikuti Taurat, maka jelas mereka akan mengikuti Nabi Muhammad. Ya, karena mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad, jadi mereka tidak benar mengikuti Tauratnya. Karena di dalam Taurat itu agar mengikuti Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad. Tapi mereka tetap dalam keyahudiannya dan mengklaim bahwa Yakub itu wasiatnya ya Yahudi supaya anak-anaknya menjadi Yahudi. Nah, anak-anaknya Nabi Yakub itu jumlahnya ada 12. 12 ya, ada di kitab Tafsir Sawi ya, syarah dari kitab Tafsirul Jalalain. Ya, di antaranya adalah yang bernama Rubail, kemudian Syam'un, Lawi, Yahuda, Yashbahun, Zabulun, Duna, Baqiyun, Kuda, Ushez, Bunyamin, dan Nabi Yusuf. Yang terakhir itu Bunyamin, kemudian Nabi Yusuf, dua putra terakhir yang Hanif. Itu kemudian ya dikumpulkan oleh Nabi Yakub, ditanyakan kepada mereka, apa yang akan kalian sembah di sepeninggalku. Jadi pada masanya Nabi Yakub saja waktu itu sudah ada yang menyembah yang lain selain Allah. Itu sudah ada di zamannya Nabi Yakub. Sehingga Nabi Yakub ada kekhawatiran, yang dikhawatirkan itu bukan kalian itu nanti bekerja apa pekerjaan kalian seperti apa, ya sawah kalian atau ladang kalian, toko kalian, anak-anak kalian seperti apa, tidak sama sekali. Itu bukan yang dikhawatirkan oleh Nabi Yakub. Yang dikhawatirkan oleh Nabi Yakub adalah apa yang akan kalian sembah sepeninggalku, ya, karena beliau merasa sudah menjelang wafatnya. Ini ingin dinyatakan oleh Nabi Yakub, ingin didengarkan oleh Nabi Yakub agar jelas. Ya, pernyataannya itu agar jelas. Ini dipastikan bahwa estafet keberlanjutan dari agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu jelas berlanjut ke anak-anaknya. Ini ingin didengarkan, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku. Ini menjadi contoh bagi kita ya, jadi contoh bagi kita ya, orang-orang yang soleh itu ketika menjelang wafat itu mereka disiplin ya, mereka itu teratur ya. Orang-orang soleh itu kalau menjelang wafat itu teratur ya. Ya ini contohnya Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, ini teratur gitu ya. Dipastikan bahwa anak-anaknya ini menyembah Allah. Nabi Muhammad SAW juga ketika menjelang wafat juga teratur, diatur ini umat-umatnya. Ya, yang diingat itu kalau Nabi Muhammad SAW adalah umatku, umatku. Ya, yang difikirkan oleh Nabi Muhammad itu umatku, umatku. Ya, ingin keselamatan akan umatnya. Kemudian wasiatnya Nabi Muhammad itu as-sholah, as-sholah, as-sholah. Sholat, sholat, sholat. Jadi
orang-orang soleh itu ketika menjelang wafat mereka memperhatikan hal tersebut. Bukan yang diperhatikan adalah membagi hartanya. Ini untuk si A, si B, terus bukan itu yang menjadi perhatian dari orang-orang yang soleh. Kemudian Sayyidina Abu Bakar juga ketika menjelang wafatnya juga teratur, ya diatur ini supaya nanti keberlangsungan kepemimpinan setelah beliau itu berjalan dengan baik. Demikian juga Sayyidina Umar. Qalu mereka menjawab, anak-anaknya Nabi Yakub kemudian menjawab, ya, supaya zohir, supaya tampak, ya, yang eh, yang tertutupi itu tampak, yaitu adalah menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena pada masa itu sudah banyak yang menyembah selain Allah pada masa Nabi Yakub. Nah, apalagi kemudian turun temurun 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 terus, ya, tambah ini lagi, ya, tambah banyak lagi yang tidak menyembah Allah. Qalu mereka menjawab, na'budu ilahaka. Na'budu kami akan menyembah ilahaka kepada Tuhan engkau. Nabi Yakub, ya, ayahnya, ayah kepada Tuhan engkau, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ilaha abaika, ya, Tuhanmu, ya, ini ya, badalnya, ya, juga Tuhannya, ya, nenek moyang engkau. Itu adalah apa? Kakek dan seterusnya ke atas. Nah, Nabi Yakub itu putranya Nabi Ishak, putranya Nabi Ibrahim. Yang dimaksud abaika itu adalah tadi ke atasnya itu. Ya, dan Tuhan engkau itu juga sama dengan Tuhannya bapak bapak engkau. Ya, dan juga kakek engkau. Itu nenek moyang di sini. Ibrahimah. Ibrahimah ini adalah badalnya abaika, ya. Dibaca jer, ya. Ini alamat jernya adalah fathah karena dia sebagai isim guru munsharif. Nah, Ibrahimah ini qiraah sab'ah, ya, oleh Imam Hisham dan Ibnu Zakwan. Ya, Imam Hisham membaca Ibrahama, haknya di fathah. Ya, itu. Kemudian Ibnu Zakwan ada dua versi, ada Ibrahama, ada Ibrahima. Sedangkan selainnya, ya, qiraah Imam tujuh yang selain Imam Hisham dan Ibnu Zakwan itu membaca Ibrahim. Di mayoritas membaca Ibrahim. Jadi kalau membaca Ibrahima harus sejalur dengan bacanya Imam Hisham, nggak bisa kita campur-campur gitu, ya. Maka, ya, tidak boleh kita membaca Al-Quran tanpa ilmu. Ya, ini qiraahnya siapa yang kita baca, kita nggak tahu, terus kita ngawur baca. Ya, maka bisa salah, ya, karena membaca Al-Quran itu dengan riwayat, dengan riwayat, ya, kita membaca menurut imam siapa itu yang kita baca, ya, itu saja kalau kita ketahui. Tapi kalau kita kuasai 7 macam bacaan itu, ya boleh. Kalau kita kuasai, yang penting kita tahu ilmunya dan kita membaca dengan teratur sesuai dengan jalurnya, ya, ini qiraah sabah. Jadi Ibrahimah, kita baca Ibrahimah, yaitu adalah Ibrahim, ya, bapak engkau Ibrahim, wa Ismail dan Nabi Ismail, wa Ishaq dan Nabi Ishaq. Ini adalah generasi setelah Nabi Yakub, generasi sebelum Nabi Yakub. Ini Nabi Yakub putranya Nabi Ishaq, putranya Nabi Ibrahim. Di sini disebutkan Nabi Ibrahim yang paling sepuh, ya. Kemudian setelah Nabi Ibrahim disebut Nabi Ismail. Kenapa Nabi Ismail disebut dulu? Karena Nabi Ismail putranya Nabi Ibrahim yang pertama. Ya, Nabi Ismail itu putranya Nabi Ibrahim dari Sayyidatina Hajar, ya. Ya, beliau pembantunya Sayyidatina Sarah. Itu 13 tahun usia Nabi Ismail,
atau menurut riwayat yang lain itu 14 tahun, baru lahir Nabi Ishak. Jadi selisih usianya cukup jauh Nabi Ismail dengan Nabi Ishak. Maka statusnya sebenarnya lebih tua Nabi Ismail. Status dari Nabi Ismail dan Nabi Ishak ya selevel, tetapi usianya lebih sepuh Nabi Ismail dan tentu lebih jadi kakaknya. Jadi kakaknya Nabi Ishak. Maka ya sebenarnya ini juga ya. Nah, orang Bani Israel itu mengatakan lebih tinggi dari keturunannya Nabi Ismail. Sebenarnya Nabi Ismail itu lebih kakaknya Nabi Ishak. Jadi jalurnya Nabi Muhammad SAW itu lebih tua sebenarnya daripada jalur Bani Israel. Ya, hanya saja karena dari Sayyidatina Hajar yang merupakan pembantunya Sayyidatina Sarah, itu yang kemudian kamu kan keturunan pembantu. Jadi karena keturunan pembantu itu kemudian Bani Israel enggan untuk mengikuti Nabi Muhammad. Jadi ini disebutkan Nabi Ibrahim ya yang duluan kakek, kemudian Nabi Ismail adalah pamannya Nabi Yakub, Nabi Ishak adalah ayahnya Nabi Yakub. Ini disebutkan Nabi Ismail itu agar faham bahwa sama ini sejalur antara Nabi Yakub bapak kalian itu. Yakub itu ya Israel itu. Nama lain dari Yakub itu Israel. Maka Bani Israel itu anak keturunannya Nabi Yakub. Ya, agar tahu bahwa jalurnya ini sama, searah antara Nabi Yakub dengan ayah maupun pamannya. Dan dalam Arab itu ya, paman itu kedudukannya ya seperti ayah. Ya, seperti ayah kedudukannya. Ya, kalau tidak ada ayah, maka paman itu akan tampil sebagai ayah. Bahwa Nabi Ishak dan Nabi Yakub ini searah dengan Nabi Ibrahim. Ini pernyataan dari anak-anaknya Nabi Yakub. Ilahan, yaitu Tuhan wahidan yang Maha Esa yang satu. Jelas disebutkan di sini. Kami hanya akan menyembah Tuhan yang satu, yaitu Tuhannya engkau, Nabi Yakub, dan Tuhan ayah-ayah engkau, yaitu Nabi Ishak, Nabi Ismail, sampai Nabi Ibrahim. Ini pernyataan yang jelas. Wa nahnu lahu muslimun, wa nahnu, dan kami, kondisinya kami, lahu kepada Allah, kepada ilah wahida, kepada Tuhan yang Esa, muslimuna adalah orang-orang yang berserah diri. Jelas ini pernyataannya muslimun. Ya. Nabi Ibrahim juga muslimun, ya, minal muslimin, ya. Wa ana awwalul muslimin, bahkan Nabi Ibrahim menyatakan jadi agama terminologi Islam itu Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim itu terminologi Islam. Tetapi ajaran Islam itu dari Nabi Adam alaihissalam. Yaitu apa? Islam itu adalah ikhlas kepada Allah. Menyerahkan diri kepada Allah, tunduk patuh hanya kepada Allah. Ya, dan hanya Allah yang menjadi satu-satunya Tuhan. Itu Islam. Itu sama itu dari mulai Nabi Adam sampai kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi itu sama semua, sejalur. Dengan syariat-syariat yang berbeda-beda. Jadi terminologi muncul agama Islam itu dinyatakan oleh Nabi Ibrahim pertama kali. Dinyatakan pertama kali oleh Nabi Ibrahim, dilanjutkan dengan anak-anaknya, sampai Nabi Yakub, dan anak-anaknya Nabi Yakub. Ini kan sudah jelas Islam itu. Tapi kenapa mereka masih kekeh, ya, masih kekeh dengan Yahudinya gitu? Karena jalur Nabi Ismail itu dia nggak mau. Padahal di sini juga disebutkan Ismail di sini. Maka mereka tidak bisa menjawab ketika dinyatakan seperti ini. Apakah kalian hadir saat itu bahwa wasiatnya seperti ini? Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa
milah Ibrahim, ya, agamanya Nabi Ibrahim itu adalah satu kesatuan kepada anak keturunannya, baik dari Nabi Ishak maupun Nabi Ismail, sampai Nabi Isa alaihi salam, sampai Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada agama lain selain Islam yang benar tentunya, ya. Jelas ini, tidak ada agama Yahudi yang diakui Allah atau agama Nasrani tidak diakui, ya, di sini sudah jelas. Kalau mereka masih mengklaim agama-agama itu, ya berarti, ya, itu hanya klaim saja. Ya wajar, orang tidak beragama aja, ya mau digimanakan, ya. Kita tidak bisa memaksa, ya. Dia beragama apa saja itu, ya silahkan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi sudah dijelaskan bahwa yang benar adalah Islam. Ini adalah agamanya, ya, para nabi dan para utusannya Allah Subhanahu wa taala. Sama. Hanya syariatnya yang berbeda-beda. Misalkan syariatnya Nabi Adam itu mewajibkan, ya, pernikahan antar saudara. Itu diwajibkan saat Nabi Adam, ya. Jadi saudara silang, ya, disilang itu. Jadi Nabi Adam itu melahirkan putra-putrinya itu sepasang-sepasang. Sepasang, kalau sekali lahir sepasang, laki-laki perempuan. Sepasang lagi sekali. Jadi sepasang-sepasang gitu. Nah, nanti sepasang itu bukan dinikahkan sepasang itu, tapi kalau mau menikah adalah disilang, pokoknya pasangan yang lain. Tapi antar saudara diwajibkan. Ya karena hanya Nabi Adam saja pada waktu itu. Jadi nikah antar saudara itu menjadi syariatnya Nabi Adam. Dan beda kemudian syariatnya Nabi Muhammad. Haram menikahi saudara. Haram. Jadi beda-beda. Ya. Syariatnya Nabi Musa alaihi salam, kalau orang itu mau bertobat, ya membunuh diri. Ya, bunuh diri itu cara taubatnya. Bunuh diri, cara taubatnya umatnya Nabi Musa alaihi salam. Kalau salah, bunuh diri. Ya. Nah, kalau umatnya Nabi Muhammad SAW dilarang bunuh diri. Kalau masih ada nyawa, masih bisa dibuka pintu taubat. Makanya kalau ada orang yang kemudian bunuh diri, ya itu berarti salah syariat itu, ya. Barangkali sudah dengan bunuh diri dia selesai semua urusannya. Tidak demikian. Dan Nabi Musa alaihissalam ketika ada najis misalkan di pakaiannya, itu syariatnya itu harus dipotong. Pakaiannya harus dipotong yang kena kotoran najis itu. Dipotong pakaian bagian yang kena itu. Kalau Nabi Muhammad syariatnya tidak, dicuci dengan air. Ya, jadi beda-beda syariatnya. Dan sholat juga 5 waktu, itu syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak pada umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Beda-beda ya, memang secara syariat, ya, tata cara beribadah itu beda-beda. Tetapi yang disembah adalah sama. Yang diterima adalah sama, tunduk patuh kepada apapun perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat nabi dan utusan itu, ya apa saja perintah nabi wajib ditaati. Itu Islam, ya, itu Islam. Kalau masih ada seperti Yahudi tadi, pilih-pilih yang ini mau, yang ini tidak, ya itu tidak Islam. Demikian pula kita yang mengaku agama Islam. Ini kita mengaku agama Islam. Apakah kita betul-betul sebagaimana Islam itu? Apakah kita masih juga memilih-milih ayat ini mau, ayat ini tidak gitu? Kalau ini cocok kita ikuti, ini nggak cocok nih ayat ini nggak diikuti begitu. Itu belum sempurna keislaman kita. Tunduk patuh kita pada seluruh perintah-perintah Allah, ya itu tidak ada kata jika, tidak ada, ya itu betul-betul tunduk dan patuh dari Allah dan Rasulnya. Tilka ummatun qad kholat. Tilka itulah, ya, yaitu adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan anak-anaknya itu ummatun, itu umat. Ya, mereka selamat karena Islam. Ya, mereka Tuhan kemudian anak turunannya ada yang kemudian melenceng-melenceng, ya. Ya, nanti ada nabi lagi, kemudian melenceng-melenceng lagi, ada nabi lagi begitu sampai Nabi Isa alaihissalam.
Itulah umat qad kholat yang sungguh telah lalu, sudah lampau, sudah berlalu umatnya. Masa mereka itu sudah berlalu. Kalian Yahudi ini ya, yang tadi itu mengatakan masih tetap kekeh dengan agama Yahudi, Nasrani, yang tetap musyrik, ya. Laha maka sahabat. Kalian yang mengklaim ya tadi masih membanggakan keturunannya Nabi Ibrahim, ya. Kalian anggap bahwa ya bapak-bapak kalian yang soleh-soleh itu bisa menyelamatkan kalian, yaitu ya. Kalau mau kembali kepada ayat sebelumnya kan mereka yakin bahwa disiksa di neraka itu hanya sebentar saja gitu, hanya beberapa hari saja, karena dia merasa anak-anaknya orang-orang yang soleh itu sampai Nabi Ibrahim ya dikira kesolehan dari ayah-ayahnya itu bisa menyelamatkan mereka. Padahal tidak. Laha mah kasabat. Baginya, bagi umat-umat yang soleh-soleh tadi, yang disebutkan tadi, maka sahabat, apa yang telah mereka usahakan, apa yang telah mereka kerjakan. Walakum dan untuk kalian, maka sabetum, apa yang telah kalian usahakan. Jadi untuk mereka yang mereka kerjakan dan untuk kalian yang kalian kerjakan. Jadi kalau kalian ini tidak baik, maka kalian akan mendapatkan ganjarannya, akan mendapatkan balasannya. Tidak bisa kemudian kalian mengandalkan kesolehan bapak-bapak kalian. Tidak bisa. Jadi tidak bisa mengandalkan nenek moyang, tidak bisa mengandalkan. Oh saya ini anaknya kiai gitu ya. Kemudian kalau gitu saya bebas ya, bebas maksiat, nggak bisa. Meskipun anaknya kiai, meskipun anaknya nabi saja, kalau dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya tetap akan mendapatkan siksaan. Bukan berarti kalau anaknya kiai terus bebas gitu ya, mengandalkan ayahnya gitu ya, mengandalkan bapaknya gitu nggak bisa. Kalian ya apa yang kalian kerjakan, mereka yang berlalu juga apa yang mereka kerjakan. Walatus aluna dan tidaklah kalian akan diminta pertanggungjawaban amma kanu ya'malun tentang apa kanu yang mereka itu ya'maluna mereka kerjakan. Nah, kalian tidak akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang mereka kerjakan. Juga demikian mereka tidak akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian kerjakan. Maka ya kalian ya bagaimana kalian bisa soleh mengikuti bapak-bapak kalian, Nabi Ibrahim, nabi-nabi, para utusan, atau kalian tetap kekeh dalam keyahudian kalian, kenasranian kan, atau musyrikan kalian. Ya, itu tidak bisa bapak-bapak kalian menyelamatkan kalian. Ya, Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadir rahimakumullah. Ya, demikian pembacaan Al-Quran, ya, kajian Al-Quran ayat ke-133 dan 134 ya. Kita masih sedikit waktu untuk melanjutkan ya. Ini satu ayat tapi sepertinya sudah menjelang Isya. Karena itu ya semoga kita, keluarga kita, ya, anak-anak keturunan kita senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit diberikan kesehatan, kemudian diberikan rezeki yang halal berkah, diberikan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, diberikan kekuatan untuk senantiasa taat beribadah, istiqomah sampai Allah mewafatkan kita dalam kondisi yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.